Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Dian Arianti dengan NIM B1B1211012. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep teori klasik birokrasi menurut para tokoh ahli. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia. Terima kasih. Yang pertama yaitu ada pengertian birokrasi. Birokrasi adalah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat dan membentuk hubungan kolektif bagi golongan pejabat itu sebagai suatu kelompok tertentu yang berbeda, yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat dalam organisasi tertentu, khususnya menurut prosedur pengangkatannya. Selanjutnya, teori klasik yang pertama yaitu dari Moska dan Michels. Pendapat Moska berangkat dari kritikannya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan pemerintahan dalam demokrasi, aristokrasi atau monarki. Konsepnya tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Moska, inti realitas dari sistem politik adalah kekuasaan, dan oleh karena itu ia kemudian menawarkan kategori baru yang didasarkan inti realitas tersebut di kategori yang dimaksud adalah tipe feodal dan birokratis. Tipe feodal adalah suatu pemerintahan kelas yang berkuasa, memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas yang berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang pejabat-pejabatnya digaji. Inilah yang disebut dengan birokrasi. Konsep Moska kemudian dikembangkan oleh Michels, namun tidak sekedar memperluas tesis Moska bagi semua organisasi, ia bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministik. Ia sepakat dengan Moska bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas yang menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahasan Michels dan Moska tentang konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokratis konstitusional. Next, yaitu ada teori dari Max Weber yang isinya adalah Weber tidak pernah mendefinisikan birokrasi secara jelas berdiri sendiri, tetapi hanya mengemukakan ciri-ciri, gejala-gejala, proposisi-proposisi, dan dari pengalaman yang ia lihat sehari-hari. Dari kesemuanya ini, para pembaca dapat menafsirkan pengertian birokrasi yang dimaksudkan oleh Weber, termasuk karakteristiknya yang khusus dipandang sebagai bentuk birokrasi yang paling rasional. Konsep umum birokrasi yang dikemukakan oleh Weber dibentuk melalui kesimpulan dari sejumlah besar bagian-bagian kiasan yang dibuatkannya untuk itu. Salah satu petunjuk bagi konsep untuk umum Weber tampak dalam identifikasinya terhadap jenis birokrasi patrimonial. Di samping jenis lain yaitu ada birokrasi rasional. Birokrasi patrimonial diangkat berdasarkan kriteria subjektif karena ada hubungan emosional dengan pejabat yang mengangkat. Sedangkan birokrasi rasional diangkat berdasarkan kriteria objektif, yakni syarat-syarat yang sudah ditetapkan lebih dahulu sebelum seseorang masuk menjadi pegawai pemerintahan. Konsep tentang pejabat merupakan dasar bagi adanya birokrasi menurut Weber. Hal ini terlihat dari seringnya Weber dalam berbagai kesempatan menggunakan Beamtentum staf pegawai sebagai suatu alternatif bagi pengertian birokrasi.
Sifat yang menonjol dari konsep birokrasi Weber yaitu ada yang pertama harus ada prinsip kepastian dari hal-hal kedinasan diatur dengan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan atau ketentuan administrasi. Selanjutnya yaitu prinsip tentang jenjang, kedinasan, dan tingkat kewenangan agar terjadi keserasian kerja, keharmonisan, dan rasionalitas. Kemudian yang ketiga ada manajemen yang modern haruslah didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. Yang keempat ada spesialisasi dalam manajemen atau organisasi harus didukung oleh keahlian yang terlatih. Kemudian yang kelima ada hubungan kerja di antara orang dalam organisasi didasarkan atas prinsip impersonal. Yang terakhir adalah aplikasi kelima tersebut pada organisasi pemerintahan. Juga semua terikat dengan organisasi pemerintahan yang tidak bisa menghindar dari sentuhan aktivitas pemerintahan. Selanjutnya ada teori yang terakhir yaitu teori klasik dari Karl Marx yang pembahasannya yaitu tentang mungkin. Ketika kita berbicara tentang birokrasi, Karl Marx tidak terlalu banyak menyinggung hal ini, akan tetapi ia mampu menelusuri konsep tentang birokrasi Marx dalam hubungannya tentang negara. Karena dalam hal ini Marx menganggap bahwa birokrasi sama halnya dengan negara. Dalam pandangan Marx tentang negara, kita bisa melihat bahwa Marx menganggap pada hakikatnya negara adalah negara kelas, yaitu negara secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh orang-orang yang menguasai bidang ekonomi. Jadi menurut Marx, bahwa negara bukanlah lembaga di atas masyarakat yang bertindak secara pamrih dan bersifat netral demi kepentingan umum, namun sebagai alat di tangan para pemilik modal untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga wajar ketika kita melihat kebijakan yang dikeluarkan negara maka hanya mementingkan kepentingan segelintir kelompok atau individu. Selanjutnya yaitu bagi Weber, birokrasi hanya mencerminkan kepentingan partikular dari kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan eksistensi dari birokrasi sepenuhnya tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha menguburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas penguasa. Teori birokrasi Karl Marx mengatakan adanya pembagian kelas. Karl Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat pasti ada kelasnya masing-masing. Tidak ada pemerataan, tidak ada jalur yang sama, namun sudah dibagi antara kelas yang berkuasa dan tidak berkuasa. Kelas yang berkuasa disebut juga dengan kelas borjuis. Kelas borjuis akan tetap berkuasa karena memiliki kekuasaan, teknologi, sumber daya yang lebih, dan dia mampu menguasai kaum yang lemah dan kelas yang berada di bawahnya atau yang dikenal dengan kelas proletar. Pembagian kelas seperti ini sangat banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kesimpulan dari yang kita peroleh dari Karl Marx cenderung menganggap keberadaan birokrasi pemerintahan berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Mungkin sekian video singkat saya tentang teori klasik birokrasi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.